Cara untuk membuat laporan operasi dan juga tagihan operasi di billing pasien adalah sebagai berikut. Ini berlaku untuk pasien rawat jalan, rawat inap, dan juga IGD. Jadi pasien IGD bisa diakses lewat rawat jalan. Dan untuk rawat inap, itu caranya seperti berikut. Kita masuk ke rawat inap. Untuk pasien yang akan dioperasi, maka perawat akan melakukan permintaan operasi. Jadi, perawat akan melakukan permintaan penjadwalan operasi dengan cara klik nama pasien, klik kanan, permintaan, dan jadwal operasi. Untuk cara lengkapnya saya sudah pernah bikin video, bisa dicek lewat video berikut yang tertera di screen sekarang. Itu untuk pasien rawat inap. Untuk pasien rawat jalan dan IGD atau pasien yang tindakan operasi tapi tidak membutuhkan ruangan operasi. Untuk tindakan operasi kecil atau tindakan operasi di luar ruangan operasi itu bisa seperti ini. Jadi kita klik nama pasien, kemudian kita klik kanan, kita pergi ke tindakan dan pemeriksaan, dan di sini kita pilih tagihan operasi dan VK. Jadi di sini selain operasi juga tindakan-tindakan kebidanan atau VK juga diinputkan dari sini. Sudah bukan di tindakan atau pemeriksaan dokter seperti biasa. Kita inputkan dari sini, kita klik. Nah, di sini akan masuk semua jenis tindakan operasi dan tindakan kebidanan. Kita tinggal cari. Contohnya operasi sesar. Kita cari. Nah, kita cari yang paling sesuai. Misalnya yang berikut. Kita centang. Kemudian kita klik input data di atas. Ini terkait dengan pelaporan operasinya. Jadi kita masukkan informasi yang sesuai. Misalnya di sini kategorinya itu operasi sedang. Terus jenis anestesinya itu contoh CA. Sini kita pilih operator 1, operator 2, 3 kalau ada, dokter anestesinya, dan asisten, bidan, dan lain-lain kita masukkan kalau misalnya ada. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa kosongkan. Ini yang penting. Tanggal operasinya kita masukkan. Kita pilih misalnya tanggal operasinya itu kemarin. Kita pilih tanggal kemarin dan kita masukkan jamnya. Yang harus diingat, informasi jamnya di sini formatnya harus seperti ini. Jam titik 2, menit titik 2, detik. Jadi misalnya dia contohnya operasinya di jam 3 sore. Kita tulis seperti ini. 15 dan harus lengkap, ada menitnya, ada detiknya. Kalau misalnya kita tidak tahu detiknya, kita masukkan saja 00 seperti ini. Jangan dikosongkan dan juga jangan ditulis seperti ini. Nanti tidak bisa tersimpan karena dia format waktunya salah. Tidak boleh seperti ini dan juga tidak boleh spasi seperti ini. Jadi dia harus titik 2. Ini jam operasi, di sini jam selesainya. Sama juga dengan jam selesainya, kita harus tulis sesuai dengan format yang ada di sini. Jadi contohnya dia selesai di tanggal yang sama, kemudian di jam 16.00. Saya seperti ini. Nah, kemudian diagnosis pre-operatifnya dimasukkan, contoh diagnosis post-operatifnya juga dimasukkan. Terus informasi jaringan di eksisi, insisi juga dimasukkan. Nah, di sini dikirim pemeriksaan PA. Dipilih ya atau tidak. Kemudian laporan operasinya. Di sini bisa ditulis panjang. Jadi kalau misalnya ada informasi yang panjang bisa dimasukkan di sini. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada informasi terkait nilai bisa juga dimasukkan, misalnya contoh A itu sekian, B itu sekian. Ini juga bisa dibikin dalam bentuk template. Jadi kalau misalnya ada operasi yang laporan operasinya sama, kita bisa klik tanda penjepit kertas warna biru di samping laporan operasi. Kemudian kita bisa pilih templatenya. Di sini dokter bisa membuat templatenya dengan cara klik tanda tambah di bawah sini. Misalnya nama operasinya operasi A. Itu diagnosis preoperatifnya itu apa, postoperatifnya itu apa, informasi eksisi insisinya itu bagaimana, dan template laporan operasinya apa. Misalnya seperti ini. Kemudian disimpan. Dokter klik keluar, kemudian di sini di refresh dengan cara klik tanda pencarian. Nanti dia akan muncul. Kita tinggal pilih template operasi mana yang mau dipakai. Misalnya yang template operasi 2 ini. Kita klik hingga merah kemudian tekan spasi, maka dia akan otomatis mengisi laporan operasi di sini. Misalnya kita mau pakai yang satu, berarti kita klik yang satu, kemudian tekan spasi. Dia akan otomatis menarik. Seperti itu.
Nah, jika sudah, kemudian kita simpan. Nah, proses penyimpanan selesai. Berarti pasien sudah berhasil dibuat laporan operasinya dan juga tagihan operasinya. Untuk melihat hasilnya kita bisa klik di sini, cari. Nah, kita pilih tanggalnya. Karena tadi dia diisi di tanggal 17, berarti kita undur ke tanggal 17. Kemudian kita klik centang, maka akan muncul semua laporan operasi di tanggal tersebut. Nah, untuk mencetaknya kita bisa klik nama pasien, klik kanan, terus kita pilih laporan operasi pasien. Nanti hasilnya akan seperti ini.